Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min az-zullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min az-zullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Wa hadi min idobatis sifat lil mausuf. Man taraka li ma'siyatin allati tusiru zalilan amalat ta'at allati tusiru izan azizan Atallahu ta'ala bisalasatin sifatil mahmudat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar, min dhallil maksiyati, daripada kehinaan maksiat, daripada hinanya maksiat, ila ijid ta'at, kepada kemuliaan daripada ta'at dia kepada Allah Ta'ala. Wahadihi ijid ta'at itu min idofatis sifat lil mausuf. Itu idofah, sifat yang disifati. Artinya mantarokal maksiat, barang siapa meninggalkan maksiatan, allati tusiru jalilan, yang membuat dia hina, wa amalan taat, kemudian dia beramal dengan dia taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tusirruhu azizan, Allah jadikan dia mulia. Atallahu ta'ala, ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salasa sifatin mahmud, Allah berikan dia 3 sifat yang mulia. Orang yang dia bertaubat daripada kehinaan maksiat, Allah berikan 3 sifat yang mahmud. Sifat yang mahmud atau mahmud? Mahmud, anaknya Bang Iji. Ya. Itu bukan Mahmud tapi Amud. Ya. Anaknya Bang Iji. Mahmud ya tuh. Sifat terpuji itu. Itu ya. Ketika dia taat kepada Allah Ta'ala, tadi itu apa? Fisabilillah ya. Taat kepada Allah itu fisabilillah. Fisabilillah itu bukan makna perang dengan apa namanya? Membantai agama-agama lain, bukan. Itu fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melawan nafsu kita itu fisabilillah. Ya. Kata Allah Ta'ala, an-nafsul mutmainah irji ila rabbik. Ketika inti bisa memutmainkan nafsu inti akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tenang nafsu. Perang yang paling berat bukan perang melawan penjajah. Ya, bukan perang melawan musuh. Tapi perang melawan nafsu. Itu ya, perang melawan nafsu. Seorang pendekar, ya, seorang tukang main pukul, jago main silatnya, jago segalanya. Ya, akan hilang main silat, akan silang permainannya semua kalau dia nggak bisa kendaliin nafsu. Ya, orang akan hancur hidupnya kalau orang tadi dia nggak bisa ngendaliin nafsu. Ya, yang namanya nafsu itu tadi ini dijelaskan Allah daripada Rasulullah SAW. Yang namanya maksiat itu nafsu. Ya, namanya makan, kemarin tuh kita makan niat untuk lisahwat, itu nggak boleh makan. Ya, karena kita kesenangan kita harus makan nih, nggak makan nih gue nggak makan. Loh ya, harus makan tuh yang tuh gue nggak makan. Itu namanya nafsu. Ya, ketika dia tadi bisa ngindarin daripada nafsu, mulialah dia. Itu ya, nafsu itu inna, nafsu itu jelek. Itu ya. Terus kata Rasul, apa sih 3 sifat yang mahmud? Yang pertama, agnallah ta'ala min ghairi malin. Kalau seseorang tadi bisa menjauhkan daripada kehinaan maksiat, agnallah ta'ala min ghairi malin, Allah berikan dia kekayaan tanpa harta.
Apa artinya tanpa harta? Yunfaqahu bal yaskunu qalbahu. Ya, Allah berikan kepada dia ketenangan hatinya. Tenang hatinya. Gitu, Allah berikan kekayaan. Apa sih dunia? Ya macam-macam dunia, tinggalin kita dunia. Berganggak me dunia, ditinggalin me dunia, diinjak-injak me dunia. Itu ya, itu tinggalin dunia. Orang mau kayak gimana gak meninggal, ya kan? Ya, turun kuburan tuh. Ya, ditutupin me papan me temennya. Ya, biar padat injak-injak. Betul kan? Biar padat injak-injak, biar padat, tuh kan? Dunia, tuh, macam-macam itu dunia. Hati-hati. Dunia itu nafsu, dunia nafsu. Ya hubut dunia, hati-hati biarkan dunia. Makanya dunia jangan pernah ada di hati. Ya, dunia harus ada di tangan. Ya, di hati urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita akan pulang kepada Allah Ta'ala? Kalau dunia di hati repot, gitu ya. Tuh, hilang duitnya 100 ribu. Misalnya hilang duitnya 100 ribu, padahal dia masih punya duit 5 juta. Bingung nyari duit yang 100 ribu. Bahasanya apa? Hilang jarum. Bahasa peribahasanya apa? Apa? Kayak nyari jarum yang hilang di tumpukan jerah. Padahal duitnya masih banyak. Kenapa ya? Tadi di hatinya dia dunia. Yaitu dia marah-marah, malu udah cepet. Padahal dia masih punya duit 5 juta. Paham? Jadi seseorang yang tadi dia bisa menjauh keluar daripada kehinaan dan maksiatan, Allah berikan kekayaan, sifat yang mulia yaitu berikan kekayaan min ghairil malin ayun paku bal yaskunu galbahu. Ya, Allah beri ketenangan pada jiwanya. Yang pertama, yang kedua, wa ayaddahu ay qawahu min ghairi jundin ay asyakarin yu'inullah bal biquwatillahi ta'ala. Yang kedua, Allah beri kekuatan dia min ghairi jundin, ya, tanpa bala tentara. Orang yang dia jauh dari kemaksiatan, Allah beri kekuatan dia tanpa bala tentara, tanpa teman-teman yang lain. Ay asakirin yu'inullah, ya, tanpa teman-teman yang menolong. Bal bi kuwatillahi ta'ala, Allah berikan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, orang yang dia menjauh, yang keluar daripada kemaksiatan, ya, Allah berikan kekuatan, ya, tanpa bala tentara, tanpa orang yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya itu, ya. Wah, rezeki ada aja dah. Nggak jauh di maksiat, rezeki ada. Gampang urusan dunia, gampang. Itu ya. Yang ketiga, wa'azahu ay golabahu ala aduhi min ghairi asarin ay jama'atin wasarunahu bal binasrillahi ta'ala. Yang ketiga, yang pertama tadi Allah berikan apa? Kemuliaan, Allah berikan kekayaan. Yang dua, Allah berikan kekuatan. Yang ketiga, Allah berikan kemenangan. Menang dia. Ya, Allah berikan dia kemenangan. Ya, ai golabahu ala adwin min ghairi asarin. Ya, tanpa adanya jamaah, tanpa adanya pertolongan orang. Yu'assaru bal binasrillahi ta'ala. Ya, kecuali daripada pertolongan Allah Subhanahu, menang dia. Itu, menang dunia, menang akhirat. Tuh. Mulia orang siapapun dia menjauh daripada kemaksiatan. Ingat, maksiat itu ya bukan yang tampak aja. Maksiat itu bukan yang tampak aja maksiat. Yang tampak jelas maksiat. Ya, maksiat itu yang tampak ya apa ya? Mabok. Tuh, maksiat. Mabok, zina, segalanya. Tapi ada maksiat yang paling besar. Selain itu, sekutu kepada Allah Subhanahu, itu maksiat besar. Tuh. Ya.
Maksiat besar lagi yang dosanya kecil tapi ajabnya luar biasa, ada dua. Kencing nggak cebok, ya, ame gibah. Kencing nggak bersih ceboknya, ame gibah. Maksiat yang dosanya, yang azabnya yang sangat luar biasa. Tuh, bukan maksiat yang kelihatan aja. Tuh, itu ngelawan orang tua itu namanya maksiat. Ente berani sama orang tua, berani sama guru, itu namanya maksiat. Hanya orang bego, orang tolol, ya, hanya orang gila, segila-gilanya manusia yang dia berani kepada orang tua. Coba pakai akal. Orang tua gue yang ngelahirin gue, ya, ngeluarin daripada rahim, ya, 9 bulan namanya di kandungan. 9 bulan namanya di kandungan, ya kan? Keluar di antara hidup dan mati ibu, ya. Bapak pusing, ya kan? Utang kemana lagi nih gue nih demi kehidupan anak. Ya, dia pusing bapak tuh. Kemana lagi gue utang buat anak gue, ya kan? Ya, dan ya malam tidur nggak tidur tuh orang tua, sehari 2 hari sebulan nggak tidur, capek. Malam dibangun, mau nete, ya. Babanya nyariin deh, bela-belain deh, gue nete ya, anak gue aja dah. Lu kata babanya, lu dibela-belain. Tuh. Setahun, 2 tahun. Beliin makanan, beli susu. Ya kan? Dimakanin, telaten banget. Bapaknya nggak telaten, ente telaten, ngasih makan ente telaten, biar ente hidup. Polain ente ditimbang sayang-sayang. Ya, orang gangguin ente diomelin bapak ente. Diomelin orang tua ente. Itu Pak. Allahu Akbar. Jangan sampai pernah kita berani sama orang tua, itu namanya maksiat. Makanya maksiatnya bentuknya sini nakiroh. Maksiat. Enggak, tuh hanya orang gila, orang geblek, segalanya geblek-gebleknya yang dia berani sama orang tua. Saat orang tuanya meninggal, jaroh. Ya. Jangan bilang orang tua meninggal. Orang yang meninggal cuma jasadnya, jasad yang mati, tapi ruhnya hidup. Ngomong sama orang tua, bagaimana kabarnya? Bahasa Arabnya akhbar Nabil Gabri. Gimana kabarnya dikubur? Tuh, kata orang selain ahli sunnah wal jamaah, musyrik tuh. Itu orang tadi ngomong ahli makom musyrik. Lo bego, belajar lu nanggung. Enggak, ilmu lu cetek, kalau ilmu dalam, lu nggak banyak ngomong. Orang tua kita hidup, orang ke kubur nih. Kadang-kadang kita bingung. Orang ke kuburan, masuk kuburan, baik kuburan wali, baik kuburan orang biasa, apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya halil. Ngomong nggak gitu? Jawab Pak dia? Jawab, kita nggak denger. Kenapa kita nggak ngomong, Pak? Gimana kabarnya Pak di Pak di kubur? Akhbar Nabil Gorbi. Gimana kabarnya Pak? Tuh. Sehat kabar Bapak. Tuh. Doain Pak. Doain Bu. Tuh. Itu ya. Nah, ngomong, gitu kan? Makanya kayak Sayyidina Ali, apa kayak Sayyidina Ali? Banyak orang yang hidup tapi dia mati. Surah bila ruh. Dia hidup tapi mati. Banyak orang yang mati tapi dia hidup. Orang yang mati, ini maaf kata, yang kurang amalnya ketika di dunia, yang kurang perbuatan baiknya ketika di dunia, bagaikan dia ada di tengah laut, diminta tolongin. Ntar kita bakal tahu semua tuh. Nih omongan aneh pegang, ntar kita bakal pulang meninggal semuanya. Mudah-mudahan kita nggak di tengah laut. Ya kan? Dia pulang ke rahmatullah, orang pada pulang truk. Ya, mungkar kaki ngananya. Dia tahu kesukaan kita. Nah, amat tuh. Ya. Biasa kopi masuk sama Samsu. Ya. Dia paham. Udah lo rebahan aja udah. Itu, ya kan? Tuh. Israfil lagi ngelap-ngelap trompet sing lame kiamat. Ya. Anak lu gotong segede kecil. Ya. Udah tanda-tanda aja, Pak. Begitu. Apapun yang kita berbuat tadi itu. Orang yang kata Allah Ta'ala ma hasanatin paminallah. Ketika kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbuat baik ya untuk Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika cinta, Allah nggak bakal celakain dia tuh. Tahu tuh,
kayaknya lagi malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat ngaji dia. Tuh, ya, kan akhir terus tanya Pak dah. Lo tanya man robuka di dunia dia udah tanya, man robuka dia diajarin. Ya, ilmu tauhid diajarin. Ya, dia ngaji dari jam 7, kadang-kadang dari jam 7 sampai jam 9. Kadang-kadang dia nggak pulang-pulang. Ya, nggak punya duit. Betul nggak? Munkar Nakir nanya man robuka, yang ditanya Muhammad Munkar Nakir, ya, yang pertama dia nggak paham siapa Tuhannya ketika di dunia. Apa yang nggak paham ketika Tuhannya ketika di dunia? Mungkin dia di dunia dia nggak sholat, mungkin dia nggak nganggap nuntut ilmu itu hal biasa, ya, padahal luar biasa. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kalau ente lihat orang ada majelis ilmu, duduk. Apa itu Rasul majelis ilmu? Ya, apa itu kalau ente orang lihat taman-taman surga, duduk. Apa itu nama surga ya Rasulullah? Majelis duduk. Oh, itu kan Rasul bilang, Munkar Nakir nanya man robuka, nggak ditanya, selamat. Makanya kisah di Damaskus begitu, orang yang menuntut ilmu dan orang memberikan kata rezeki yang menuntut ilmu, ya, dua-duanya selamat. Ya, kuburannya akan langsung menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan sampai akhirat gitu ya, kita menuntut ilmu. Tadi apaan? Orang tua tuh ya. Orang tua tuh. Ya. Orang tua. Ya gitu ya, maka Allah orang tua nggak kuat ya. Inti punya duit triliunan, buat orang tua inti nggak cukup. Untuk rasa syukur sama orang tua kita nggak cukup. Ya, tahu Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi, lagi ceramah di Singapura, lagi naik mimbar baru ngomong assalamualaikum, datangi panitianya, Bib, ada panggilan Bib, dari siapa? Dari Umi inti. Langsung turun, pulang ke Jakarta. Kiai Maksum Johari, pondok pesantren Lirboyo, yang beliau sakti, alim dan sakti, ya, dari mulai Empang rumahnya jarak 100 meter, di jewer nunduk aja sama orang tuanya sama ibunya, nggak ngelawan sama sekali. Oh, udah tua, di jewer, ngomong memangnya nunduk, dia nunduk sama emaknya, jangan liatin mau ke mak nunduk, jangan adu mate memak bapak kita nggak boleh adu mate, tundukin mata kita. Ada apa bu? Tuh, begitu belajar. Banyak sampai sekarang orang menuntut ilmu sama orang tua adu mate. Jangan. Tinggalin, nunduk. Jarak setombak, jangan deket-deket banget. Tombak nunduk. Tuh, biar kata inti alim, jadi orang alim. Inti alim kayak gimana di depan orang tua, inti taruh tuh ilmu inti di bawah. Jadi orang goblok kita di depan orang tua kita. Biar kata kita alim, jadi orang yang goblok kita. Gitu ya. Tuh mau orang tua. Itu namanya maksiat dikala kita ngelawan. Maksiat. Nggak ada orang termulia hidup di dunia, ya, tanpa dia mendapat redo kedua orang tua, tanpa dia mendapat redo daripada gurunya. Itu. Ya, lawan tuh nafsu. Ini kita nih yang suruh ngelawan kita sama orang tua, setan yang disuruh nafsu. Orang tua gue dibilang gini, kan gue udah gede. Jangan, Bos Maksum, Kiai Maksum Utara, Kiai Maksum Johari udah sepuh umurnya. Ya, Kois Erkenain udah sepuh umurnya. Kan sampai kapan kita taat sama orang tua? Sampai kita tua, sampai orang tua kita nggak ada. Gimana orang tua aneh pulang ke rahmatullah? Jaro. Ya, tiap Jumat jaro, seminggu sekali jaro. Sebelum jaro sedekah sama orang tua, jangan baca Yasin doang. Baca tahlil doang. Orang meninggal makanannya apaan? Makanan yang disedekain. Coba kita manggil di semua orang nih, orang bikin acara 1 hari, ambil 7 hari, 1 hari dan bikin acara 1 hari. Yuk kita baca Yasin yuk bareng-bareng. Yasin, pahalanya buat dia ya. Yasin baca tahlil, karena baca Yasin doa. Tuh. Kelar doa kata MC-nya, ya. Makannya di rumah masing-masing ya. Yeah. Apa kata penjamaahnya? Anjing lu. Kalau lu buat jauh-jauh, ya kan deh. Besok nggak ada yang mau datang, paham gak inti? Gitu. Dari makanan tadi pahalanya buat dia. Nggak terbentuk kata-kata doa tanpa perbuatan. Kata orang yang blow on, yang apa nuntut ilmu,
Kan gue udah patihain orang tua gue tiap hari. Enggak bisa. Lo berberi, baru lo baca Fatihah. Pemberian lo tuh Fatihah. Pemberian lo tadi Fatihah. Fatihah. Pemberian tadi doa. Pemberian otomatis doa. Kita nggak berdoa nggak usah. Tanpa doa nggak apa-apa. Pemberian tadi itu udah doa. Doanya udah panjang banget. Apa ada dibaca? Tambah doa penutup. Doa. Ulang nggak bisa ngomong. Hadirin, ya. Makan di rumah masing-masing ya. Iya, nanti terima kasih atas doanya ya. Sendal pada melayang tuh, setan loh ya. Blok. Coba bikin tahlil tanpa makanan. Betul gak? Tuh, kadang-kadang nih orang yang ditinggal orang tuanya nih. Nih, banyak sampai gini hari. Sampai gini hari. Kadang-kadang orang yang tinggal oleh orang tuanya, yang orang tuanya meninggalkan warisan yang begitu banyak. Ya, begitu banyak media. Warisan rumah segalanya bagi warisan, dilupain orang tuanya. 1 hari dibikin, 2 hari dibikin, 3 hari dibikin. Haul nggak bener bikin. Ingat, haul hanya istilah. Haul hanya istilah, mengingatkan hari kematian. Namanya berbuat baik orang tua, nggak perlu tunggu tahun. Sebulan sekali ada rezeki nih anak nih. Ya, bikin buat orang tua. Nggak tungguin haul. Haul dikhususkan bukan orang-orang kita kalau mau tahu. Ulama-ulama besar untuk menginsat jasa-jasanya. Itu haul. Orang gitu nggak haul. Tiap hari bikin. Sebulan kali duit ada gajian bikin. Haul itu untuk orang ulama-ulama besar. Untuk mengingat jasa-jasanya. Untuk mengambil keberkahan. Itu namanya haul. Tuh. Orang kita tiap bulan sekali. Ada rezeki nih keluarga kumpulin. Gila nih warisan lu pada berbutan. Orang tua sendiri lupa. Yang punya harta. Mana tiap Jumat gak kesono. Lagunya cukup patihannya di rumah mengeluali. Ancemon. Ya lu gak wali lagu lu. Cukup ngaji Quran di rumah orang tua pahalanya. Kagak. Beri makanan. Ada rezeki. Ya. Makanan segalanya. Bagi tetangga bikin 10 nasi. Buat orang tua pahalanya. Begitu. Loh, orang tua, subhanallah, akbar. Ntar pada ngerasain tuh semuanya tuh. Itu ya, jangan begitu nanti ya. Ada yang betul tutut, kita didik, kita jadi orang, kita jadi anak, ketimbang orang tua lebih baik lagi. Biar apa? Yang pertama Allah redho. Kalau udah redho, timbul barokah. Jangan mengharapkan keberkahan tanpa keredoan. Nggak ada keberkahan tanpa redho ya. Ngimpi tengah diborong. Oh berkah, tai lo. Nggak ada berkah tanpa redo dulu baru berkah. Gue redo melu baru kobol semuanya. Gitu kan? Oh, gitu ya. Itu namanya maksiat. Jadi bukan maksiat yang tampak aja. Maksiat bukan yang tampak aja kelihatan wah zina segalanya. Itu bakal tobat orang. Yang susah, maksiat lagi yang susah lagi nih. Nih hati nih. Hati merasa sok soleh, merasa sok baik, itu maksiat namanya. Merasa sok soleh, merasa sok baik. Ya, upload sono-soni biar kata orang baik. Itu namanya maksiat. Oh, ya. Ya, kata orang apaan aja kemaksiatan aja diuploadin, nggak pengen uploadin. Kurang tinggi ilmu lu. Dulu kan? Tuh, cukup kok lu mang lu kekasih Allah Ta'ala ya Allah. Minta tuh tadi tuh dalam Al-Qur'an. Bukakanlah pintu hati dia semuanya ya Allah. Jadi kan di ahli surga kan mikir. Imam Ibnu Hambal. Bagus ikutin Imam Ibnu Hambal. Dia doa pada ahli maksiat Allah jadikan dia ahli surga. Jangan hilangkan kesenangan dia sampai masuk di surgamu. Kan mikir apa gue pantas masuk surga. Lama-lama jadi orang yang taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Duh. Itu jadi maksiat yang di sini bukan maksiat yang zina segala yang bukan. Yang apalagi maksiat hati. Aduh, hati lah. Ghibah, iri, dengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan jauh-jauhkan hati kita yang begituan. Amin Allahumma. Amin Allah. Gak enak, begituan gak enak gitu ya. Dari kita aja mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, ada berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.